Sementara itu, ketua akademi membawa mereka ke suatu tempat yang ternyata mereka disambut oleh seluruh murid di akademi. 但是你们7个，我们史莱克学在北学院做点贡。 Lalu ketua akademi memberikan masing-masing ke mereka sebuah topeng untuk memulai pertarungan dalam melihat seberapa tinggi level kekuatan roh mereka saat ini. Waktu yang diberikan hanya 30 menit. Seperti biasa, mereka harus menghadapi ketua akademi bersama Guru Zhao. Saat baru memulai pertarungan, tiba-tiba咱们好久没打配合战。这小子太猛，好快！老赵。 Pertarungan ini bukan mengukur siapa menang atau kalah, namun untuk melihat kekompakan mereka. Sesaat ketua akademi menghindari serangan yang dilancarkan oleh Hong Jun yang membuat Guru Zhao tanpa sengaja terkena pukulan. Singkat cerita, mereka duduk mengobrol dan menceritakan apa yang telah mereka lewati selama 5 tahun terakhir. Tang San juga menceritakan apa yang sudah ia lewati. Maka dari itu, saat ini ia berniat untuk pergi dalam menjemput Xiao Wu di hutan bintang. Karena hanya Xiao Wu yang tidak mengetahui janji pertemuan mereka saat ini. 小三，快去把小五带回来吧。是啊，三哥。小三，快去快回。来，来。 祝七怪早日团。他们也有安身之所了，希望能够在这里平安。星斗大森林，看着。 Akhirnya, Tang San telah tiba di hutan bintang. Sesaat ia melihat beberapa ekor monster roh kelinci yang masih kecil. Ia pun sadar Xiao Wu yang meletakkan kelinci tersebut di sana hanya menggunakan alas dari beberapa daun. Supaya tidak kedinginan, ia pun menggunakan rumput perak biru dan memperbaiki rumah dari kelinci tersebut agar bisa tetap hangat. Tanpa sengaja, Xiao Wu menyadari keberadaan Tang San saat ini setelah melihat beberapa rumput perak biru yang tumbuh di tanah. Ia pun senang karena Tang San sudah mencarinya. Di malam hari, pasukan kuil roh mulai menjalankan aksi mereka. Sekte pertama yang mereka hancurkan adalah sekte 7 cahaya. Setelah itu, ketua sekte 7 cahaya mendatangi akademi dan melapor sektenya telah diserang oleh pasukan kuil roh dan hancur dalam waktu 1 malam. Semua orang tentu saja sangat terkejut mendengarkan itu, terutama Ningrong yang melihat ayahnya terluka parah. Xiao Gang bergegas pergi ke sektenya karena curiga kuil roh sudah pasti menargetkan sekte miliknya. 蓝电霸王龙宗，空也未。我和你们一起。学院有我们守着，老师们不必。 Benar saja, Bibi Dong mendatangi sekte naga petir biru dan menghabisi semua orang tanpa tersisa. Tak lama setelah itu mereka datang ke sana, namun sayang kedatangan mereka sudah terlambat. Xiao Gang langsung terdiam melihat sektenya dihancurkan. Bahkan ketua sekte, yaitu ayahnya sendiri, juga tewas terbunuh.
Singkatnya, mereka segera mengubur jasad ketua sekte beserta semua orang yang telah dibunuh oleh Bibi Dong. Sakit hati dan rasa dendam menyelimuti hati mereka. Tidak hanya Xiao Gang, Erlong juga begitu sangat dendam karena ia juga berasal dari sekte tersebut dan ketua sekte merupakan gurunya. 今天我必须，蓝电霸王龙宗一门，只剩下你和小刚了。今天就算是死，我也要去报。仇我们一定会报，但不是现在。 可是小哥，我们的家没了。 Di malam hari, Xiao Gang berencana kembali ke negara Tiandao untuk melaporkan ini kepada kaisar agar ia diberikan kesempatan untuk melatih seluruh pasukan militer negara tersebut agar nantinya bisa dibawa berperang melawan Bibi Dong. Saat ini mereka belum bisa membalaskan dendam karena pasti kalah kekuatan apabila melawan kuil roh secara langsung. Sesaat mereka baru sadar, Erlong tidak berada di sana dan pastinya seorang diri pergi ke kuil roh untuk menyerang Bibi Dong. 二龙呢？不好， 比比东， Ternyata memang benar, ia mendatangi kuil roh, namun sayang karena kalah kekuatan, Erlong tidak mampu mengalahkan Bibi Dong. Tak lama kemudian mereka datang ke sana. Karena sudah terlanjur bertemu dengan Bibi Dong, mereka bersama-sama melakukan penyerangan untuk melakukan balas dendam. Namun sayang mereka bertiga kalah kekuatan. Bibi Dong begitu sangat kuat. 小刚，你永归顺我武魂殿。 现在最恨的就是你，怎么可能任你？ Di sana Xiao Gang tidak menyangka Bibi Dong yang ia kenal sekarang sudah berubah. Ia sangat menyesal bersahabat dengannya. Terlebih lagi, Bibi Dong sudah membunuh ayahnya dan menghancurkan sekte miliknya. Ia pun menyatakan perang dan akan membunuhnya suatu saat nanti. 以前的你已经死了，你若不杀我，战场上见。 Setelah itu mereka berdua mendatangi istana negara Tiandao untuk menemui kaisar. Namun selalu saja King He mencoba menghentikan dengan alasan ayahnya sedang sakit. Mereka berdua tetap memaksa ingin bertemu dan berteriak memanggil kaisar. Untung saja kaisar yang sudah bangun mendengarkan suara mereka dan meminta untuk masuk ke dalam. Setelah mendengarkan cerita mereka, kaisar begitu sangat marah terhadap kuil roh. Maka dari itu ia menyerahkan sebuah pelakat militer kepada Xiao Gang. Pelakat tersebut merupakan sebuah tanda kalau Xiao Gang diberikan amanat untuk memimpin ribuan pasukan militer negara Tiandao. Kaisar juga meminta ia untuk melatih kekuatan roh ribuan pasukan negaranya agar bisa digunakan untuk berperang melawan kuil roh. Sontak, King He yang melihat itu berusaha menghentikan ayahnya karena sejak awal ia memang menginginkan pelakat tersebut. Namun sayang, Kaisar sudah menyerahkannya dan percaya kepada Xiao Gang. 是，我一定。 国师请留步。 Saat keluar kamar, King He menghentikan Xiao Gang. Ia berkata, Xiao Gang tidak memiliki pengalaman untuk berperang. Namun saat ini ia memikul tanggung jawab yang besar yang diberikan oleh ayahnya. Maka dari itu, King He akan memberikan seorang asisten yang berpengalaman dalam urusan militer supaya bisa membantu Xiao Gang memimpin pasukan militer negara Tiandao. Mendengarkan itu, Xiao Gang sempat menolak. Namun King He terlihat sangat memaksa sehingga mereka mau tidak mau menerima usulan darinya. Dari kejauhan, Du Gubo melihat itu dan ia menyadari tindakan yang dilakukan oleh King He. 真够的。 Sementara di hutan bintang, Tang San menggunakan mata iblis ungu dan mendapati pasukan kuil roh sudah berada di hutan tersebut. Ia curiga kedatangan mereka untuk menangkap Xiao Wu. Ia pun menggunakan kekuatan wilayah bakat dalam memberitahukan ada bahaya saat ini kepada Xiao Wu. Namun sayang, Erming memukul wilayah bakat milik Tang San karena mengira itu ulah dari kuil roh. Alhasil, Tang San terluka parah, tanpa sengaja ia pun pingsan di tempat. 梦见
是三哥的气息。 Xiao Wu memarahi Erming karena wilayah bakat yang barusan mereka lihat merupakan milik Tang San yang memberikan sinyal bahaya saat ini. 三哥让我离开这儿，一定是发生了危险。唐寅， Setelah itu ia menceritakan apa yang telah terjadi kepada Subing. Ia bersyukur Kaisar menyerahkan pelakat militer kepada Xiao Gang. Apabila jatuh ke tangan King He, maka akan sangat berbahaya. Meski begitu, ia merasa dirinya tidak berguna karena belum bisa membuat obat penawar untuk racun di tubuh Kaisar. Sesaat ia teringat kepada Tang San dan satu-satunya orang yang bisa membantunya saat ini. Ia pun hendak mencarinya. Subing bertanya siapa orang yang dimaksud. Du Gubo menjawab, pemuda itu merupakan murid sekaligus sahabatnya yang sangat ia hormati. Ia yakin apabila dibantu olehnya, Kaisar pasti bisa sembuh kembali. Mendengarkan itu, Subing sangat penasaran siapa pemuda tersebut. 只要他打，陛下就有希望。 Di tempat lain, Tang San yang sudah bangun sangat terkejut melihat Hulena di sana. Beberapa orang di sana mencurigai Tang San adalah mata-mata yang harus mereka bunuh. Namun hal itu dihentikan oleh Hulena dan menjawab pemuda ini adalah orang yang pernah menolongnya saat di kota neraka yang bernama Tang Yin. Sesaat mereka bertanya apa yang dilakukannya di hutan bintang. Tang San lalu membuat alibi kalau ia sedang memburu monster roh di hutan tersebut, namun karena teledor ia diserang oleh monster roh sehingga menjadi pingsan. Dan satu hal lagi, ia memang berasal dari sekte langit luas. Namun itu dulu, karena sekarang ia sudah keluar dari sekte akibat sebuah konflik internal. Mendengarkan itu, Hulena begitu sangat senang dan ia berencana mengajak Tang Yin bergabung ke dalam kuil roh miliknya. 你要老老实实跟着我。好，我也没有反抗的能力。 Di tempat lain, Xiao Wu menjadi panik karena ia merasakan Tang San saat ini terluka parah akibat tidak sengaja diserang oleh Erming. Ia curiga pasukan kuil roh sudah menangkap Tang San saat ini. Sedangkan Tang San bertanya apa yang dilakukan oleh mereka di hutan bintang. Hulena menjawab ia mencari monster roh kelinci berusia 100.000 tahun yang saat ini menjadi seorang manusia dan akan diserahkan kepada Bibi Dong untuk dijadikan cincin roh miliknya. Mendengarkan itu, kecurigaan Tang San ternyata benar. Mereka ingin menangkap Xiao Wu. Tang San bersikap tenang dan seolah-olah ingin memberikan bantuan. 唐寅好像发现了我们要找的魂师。在什么方向？这边。欢迎来到星斗大森林。你们不是找了我很久吗？ Singkat cerita, Xiao Wu akhirnya mendatangi pasukan kuil roh. Tentu saja ia sadar pemuda menggunakan topeng di sana adalah Tang San. Karena kuil roh sudah membuat kekacauan di hutan bintang, Xiao Wu beserta Erming tidak akan ambil diam. Di saat ada kesempatan, Tang San segera menyerang pasukan kuil roh dan menahan mereka semua. Hulena sangat terkejut kenapa ia melakukan itu. Hingga pada akhirnya ia baru sadar, Tang Yin, pria yang ia sukai selama ini adalah Tang San. 唐寅是唐三。 Lalu kemudian mereka berdua bersama-sama bertarung melawan pasukan kuil roh yang sudah membuat kekacauan di hutan bintang. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Tang San bersama Xiao Wu segera pergi untuk bersembunyi.
Setelah 5 tahun, mereka berdua akhirnya bisa bertemu lagi. Seperti biasa, setiap kali Tang San terluka, Xiao Wu pasti akan menangis. Sesaat ia bertanya bagaimana bisa ia kenal kepada Hu Lena. Tang San bercerita ia memalsukan identitasnya sebagai Tang Yin saat masuk ke kota neraka. Dan kebetulan Hu Lena juga berada di sana. Di saat itulah Hu Lena ia manfaatkan supaya bisa keluar dengan selamat dari kota neraka. Entah bagaimana ceritanya, Tang San juga bingung kenapa Hu Lena begitu percaya kepadanya. Mendengarkan ceritanya itu, Xiao Wu sedikit cemburu karena itu tandanya Hu Lena menyukainya. Tang San menjawab satu-satunya wanita yang ia cintai hanyalah Xiao Wu. Itulah alasan ia datang saat ini untuk menjemputnya pulang. Singkatnya, Hu Lena telah terbangun dari pingsan dan mereka melihat dua monster roh sahabatnya Xiao Wu bersama kedua guru besar kuil roh masih melakukan pertarungan di alam bawah sadar mereka sehingga tubuh asli mereka tidak bergerak layaknya sebuah patung. Hu Lena lalu memerintahkan semua pasukan untuk mencari keberadaan Xiao Wu dan harus ditangkap apapun yang terjadi. Kembali ke mereka berdua, Tang San merubah gelang rumput perak biru yang digunakan oleh Xiao Wu menjadi sebuah cincin. Sambil berlutut, ia mencoba melamarnya. 这是龙骨兔，这是这是我用蓝银皇武魂制造的。我一定会好好保护。 我知道现在不是最好的时，我就知道自己不能再等待，相伴相依。